Kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus, layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas kembali menyedot perhatian publik dengan seruan terbarunya. Kali ini ia meminta Presiden Prabowo untuk membantu Agus. Menurut Farhad Abbas, sebagai pemimpin negara, Prabowo diharapkan turun tangan langsung untuk memberikan dukungan moral dan bantuan kepada Agus. Farhad Abbas menyampaikan harapannya agar Prabowo bisa mengundang Agus ke istana. Farhad Abbas bahkan menyarankan agar Presiden Prabowo langsung mengunjungi rumah Agus untuk melihat langsung kondisi kehidupannya. Sebagai kuasa hukum Agus, Farhad Abbas juga berharap agar Prabowo bisa memberikan bantuan untuk membiayai pengobatan Agus yang masih berlanjut. Permintaan Farhad Abbas ini memancing beragam reaksi dari netizen yang budiman. Banyak yang menuliskan pendapat mereka di kolom komentar mengkritik permintaan Farhad Abbas untuk Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih Farhad, nih Farhad. Tapi harus gue akui Farhad, keberadaan lo membantu orang-orang seperti gue yang emosinya meledak-meledak tapi nggak bisa disalurkan, itu di sini dengan keberadaan lo bisa tersalurkan. Farhad, terima kasih. Terus Farhad, terus aja bikin gitu Farhad. Terus biar gue dan orang-orang yang kayak gue bisa terus menghujat. Terus Farhad, terus. 2 hari lalu, Farhad Abbas menghimbau agar Pak Prabowo mengundang orang buta ke istana untuk dibantu penyembuhannya. Saya sih setuju, tetapi bukan si A yang diundang, melainkan Bang Icang atau Bang Isal atau Bang Faisal, korban pencongkelan mata yang betul-betul buta, bukan yang pura-pura setengah buta gitu. Dan yang lebih penting juga adalah Teh Novi perlu juga dipanggil Pak Prabowo karena dia sudah berupaya berjuang untuk merawat ODGJ, anak terlantar, serta orang-orang yang butuh bantuan. Nah, kan sebenarnya anak terlantar, miskin, itu kan dipelihara oleh negara, tetapi Mbak Novi, Teh Novi sudah beberapa tahun lalu melakukan itu dengan kemampuannya. Nah, berarti Mbak Novi layak dipanggil kepala negara, betul? Setuju? Salam akal jernih. Surat terbuka untuk Profesor Dr. Farhad Abbas SHMHMMM Hum. Gini ya Bang Farhad, Anda itu dari lulusan alumni mana sih? Sekelas pengacara terkenal, pengacara kondang se-Indonesia Raya dan antero jagat serta alam goib. Masa Anda mempermalukan diri Anda sendiri? Sayanglah kredibilitas Anda sebagai pengacara terkenal, pengacara mahal. Anda berbicara seperti ini. Meskipun saya bukan pendukungnya Pak Prabowo ataupun si Gibran menjadi presiden dan wakil presiden saat ini di negara kita tercinta, tapi kalau Pak Prabowo sebagai presiden Anda suruh menangani kasus Agus ataupun datang menemui kasus Agus, aku dadi rakyat yora legolilo. Malah tak tambahi donasi Mas Farhad, dinggo nyiram Agus meneh. Yakin deh, apalagi nyiram Anda. Jadi gini ya, buat Teh Novi, Anda kan sebagai YouTuber relawan yang bekerja ataupun secara kemanusiaan menangani kasus ODGJ. Nggak usah nyari ODGJ lagi Kak. Ini loh Kak, orangnya ini belum sembuh. Kenapa lepas? Anda lepas gitu loh. Ini harus ekstra pengawasan dokter loh ini. Bahaya, masa sekelas presiden disuruh nangani kasus Agus. Pengacara kondang loh Bang Anda nih Bang.
Jangan mempermalukan diri Anda, alumni Anda, serta komunitas pengacara. Ramu tublas statementmu. Lihat VT lu tiap hari aja, kita ini udah berasa kayak tinggal di neraka. Gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Buka TikTok mukanya elu, buka podcast YouTube mukanya elu, buka TV elu mulu. Jadi gak usah bilang kita ini calon penghuni neraka. Kita ini udah merasa kayak di neraka sejak lu muncul. Terus nih orang memang agak lain ya. Kemarin dia suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowo-nya disuruh datang ke rumah Agus malah ketimbang buat ngeliat AC barunya si Agus, karena si Agus baru dibeliin AC 2. Lu kira selama ini Pak Prabowo kagak pernah lihat AC, kagak pernah pakai AC, ketimbang masalah AC 2 ngapain Pak Prabowo harus lihat ke rumah Agus? Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Terus pakai segala dibilang biar Pak Prabowo lihat rumah Agus, layak enggak? Bedah rumah kali itu mah tim bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus bukan Pak Prabowo. Pakai segala ngebandingin. Pak Prabowo aja kan menyekolahkan 10 dokter. Masa satu orang buta aja nggak diurusin? Pak Prabowo itu menanggung menyekolahkan 10 dokter. Sedangkan orang buta yang lu maksud itu, dia itu memfitnah dokter. Dimana ada dokter menolak orang bayar cash atau pakai eksklusif atau eksekutif atau apapun itu dipaksa pakai BPJS. Dimana ada orang buta yang lo maksud itu memfitnah dokter, tau nggak? Padahal jelas-jelas kalau bayar cash tujuannya supaya cepat dilayani, supaya cepat ditangani, pokoknya gercep gitu loh. Tapi orang buta yang lo maksud bilangnya dokter malah nolak, malah nyaranin pakai BPJS. Nah, nggak bisa lu samain sama dokter-dokter yang beruntung disekolahin sama Pak Prabowo. Nah, ini gue ikutin saran lu nih, gue pakai bando nih. Gue masuk barisan anti dosa dong. Barisan pengibar bendera lu, pasukan pengibar bendera pakai baris berbaris. Nih lu lihat sendirilah respon dari admin Gerindra ya. Nih, netizen udah bantuin lu nih biar dinotis nih. Min tolong Agus sedih banget. Tuh, apa kata Gerindra? Biarin aja ngadi-ngadi sih lagian. Nah, kan seperti yang gua bilang kemarin ya. Kalau Agus ini memang ada potensi buat pembangunan infrastruktur negara, buat membangun nusa dan bangsa untuk dijadikan tumbal proyek ya. Mungkin oke lah negara itu memberikan dia appreciate. Ini kan masalahnya kan nggak mau kan si Agus jadi tumbal proyek, ya udah nggak ada kontribusinya dia buat negara. Gue tadinya kemana-mana biasa pakai bando, tapi sejak lu bilang bando itu ya barisan orang anti dosa, gabung sama lu udah lah, gue lepas aja, gue ogah gue pakai bando lagi. Si Farhad Abbas ini ada benernya juga nih ya, Agus kayaknya harus diundang nih ke Istana Negara. Kalau Putri Aryani kan diundang ke negara karena prestasi tuh. Nah kalau si Agus ini beda, diundang sama Bapak Prabowo, siapa tahu bisa jadi salah satu tumbal proyek, biar berguna bagi nusa dan bangsa gitu kan. Terus nih ya, saran gue sama Bapak Presiden Prabowo yang baru nih, kalau bisa nih, kalau Agus udah jadi tumbal proyek nih ya, lu bikinin dulu lah Pak patung monumen tentang si Agus, biar mencatat sejarah dunia. Jadi ada kebanggaan tersendiri nih buat keluarganya Agus nih. Jangan lupa juga dibikinin monumen Agus tumbal proyek Indonesia gitu kan ya Bapak Prabowo ya. Jadi nanti kalau ada keluarganya si Agus nih ya, entah cucu-cucunya, cicit-cicitnya, bisalah dikenalin sama anak-anaknya Agus, bilang kayak gini. Nah inilah foto patung monumen kakekmu dulu, buyutmu dulu yang menjadi tumbal negara Indonesia, diundang ke Istana Negara sama Bapak Prabowo dulu. Nah, jadi ada kebanggaan tersendiri juga untuk keluarganya ya Bapak ya. Jadi tolong admin Gerindra ya dikonfirmasi buat tumbal proyek yang mana nih Bapak Agus. Jujur aku dengar statement para lawas ini kan mau ketawa ya kan. Agus sedih, Farhad juga sedih, dibully netizen. Karena udah gak sanggup lagi kau ini ya kan, minta bantuan kau sama presiden. Gila tuh. Maksudmu jadwal Presiden Prabowo untuk kunjungan kerjasama ke luar negeri dibatalkan gara-gara jumlah Agus gitu, iya. Udah berangkat Pak Prabowo, sudah tahu kau.
Nggak butuh lagi si Agus itu. Biar dibujuk lah masuk itu si Agus itu ya, biar nggak nangis. Ngadi-ngadi dong. Masuk warga Indonesia cuma Agus aja yang lebih lurus. Hah? Berapa provinsi di Indonesia ini? Berapa kabupaten? Berapa kecamatan? Berapa kepala desa? Hah? Banyak yang tunanetra, banyak yang lumpuh, yang butuh bantuan juga. Hah? Kalau sempat dikunjungi Pak Prabowo itu, ya nuntutlah warga negara Indonesia yang lain. Hah? Janganlah bodoh kali, kau nggak nyampe ke situ kau pikirannya. Udah bantu beli AC aja kau suaraan. Kalau kau kasihan sama si Agus ini, udah lihat kalian aja yang bantu ya kan. Anda sama Islam tim beserta staf kalian. Gak usah ajak Presiden Prabowo. Hah? Bukan Presiden Anda aja itu. Presiden kami juga itu. Kau sadar itu. Jangan, aduh. Ada loh tahapannya. Kalau misalnya kau mau melapor ke Dinsos setempat, ya kan, itu ada jenjangannya. Ya misalnya nggak ditanggapi Dinsosnya, baru lapor ke Mensos gitu. Ya, nggak langsung ke presiden dong. Masa ada ke presiden juga kau ada aja prestasi, nggak ada prestasinya, belum cuma nangis, aku sedih. Kurasanya si Farhad Abbas ini udah kewalahan ngadepin netizen. Salam Farhad. Ini loh Cak Agus, sampai dikasih uang 1,5 M itu untuk berobat, bukannya malah berobat pakai BPJS. Gak sekalian kono nggak BPKB kono, nyicil motor kono loh sekalian. Uang 1,5 M itu malah kayak bayar utang. Dipikir netizen sing iba ambek sampean iku ngising duit. Malah sampean golek panggung sana sini mencari pembelaan. Berharap opo sama netizen, dikasihani lagi. Mending yo saran dari netizen, saran dari saya lah. Saya itu belajar goyang satbor, lumayan kalau misalnya oleh Gipsingo yo paling nggak iso nguripi gawe bendinane ngono lho, iso gawe nguripi bendinane lumayan banget iku. Terus ngene, sampean pengen diundang neng istana, seenggaknya punya bakat lah, nyanyi wis belajar nyanyi ae wis. Lek gak gitu belajar nyanyi neng kamar mandi sih, nyanyi neng kamar mandi gak popo. Wis suarane elek ta ya opo, wis pokoknya fokus satu fokus. Terus iki mana? Sing wawancara sampean iki orang kosong dikasih baterai, terus gitu receh saya, terus gitu orang kosong kasih baterai, ngetriwis.